para ilmuwan berhasil menangkap fenomena menakjubkan di alam semesta, yaitu tabrakan dua bintang. Emas, platinum, dan uranium dalam jumlah besar pun berhamburan saat peristiwa besar dan langka itu. Peristiwa tabrakan antara dua bintang super padat itu terjadi 130 tahun cahaya dari tata surya kita. Para ahli menyebut bahwa peristiwa itu merupakan awal baru dalam astrofisika. Pasalnya, ombak kecil ruang waktu yang membuktikan adanya gelombang gravitasi Einstein juga tercipta dari benturan dahsyat tersebut. Selain itu, cahaya dan radiasi juga dihasilkan dari ledakan yang disebut kilonova. Menurut salah satu ilmuwan dari University of Warwick, yaitu Dr. Joe Lyman, cahaya kilonova didukung oleh reaksi nuklir yang ekstrim. Ini memberitahu kita bahwa unsur-unsur berat seperti emas atau platinum dalam perhiasan adalah bara api yang ditempa dalam bertabrakannya bintang neutron. Dari peristiwa itu terungkap pertanyaan asal semburan sinar gamma atau dikenal dengan gamma ray burst yang disingkat GRB, yaitu dari tabrakan dua bintang neutron. Semburan itu adalah ledakan paling kuat yang sejauh ini diketahui oleh ilmuwan. Penemuan ini telah menjawab 3 pertanyaan yang telah membingungkan astronom selama berpuluh-puluh tahun, yaitu apa yang terjadi ketika bintang neutron bertabrakan, apa yang menyebabkan semburan sinar gamma, dan dari mana asal logam seperti emas. Namun, bukan kali ini saja logam mulia dan batu berharga lain terdeteksi di alam semesta. Para ilmuwan telah menemukan benda bernilai tinggi itu di beberapa planet dan asteroid yang tersebar di alam semesta. Nah, berikut benda antariksa yang menyimpan batu dan logam berharga, mulai dari berlian hingga platinum. Baru-baru ini, sejumlah ilmuwan menciptakan hujan berlian di laboratorium untuk kali pertama. Eksperimen mereka bertujuan untuk membuktikan fenomena yang selama ini diyakini terjadi di Neptunus dan Uranus. Selama ini diyakini bahwa tekanan tinggi di Neptunus dan Uranus akan menekan atom karbon di atmosfer dan menciptakan hujan berlian. Namun hingga saat ini, tak ada yang melihat langsung bagaimana fenomena itu terjadi. Untuk menciptakan hujan berlian, para ilmuwan menggunakan selembar polistirena yang mengandung sejumlah intens karbon serupa. Mereka kemudian memaparkannya dengan gelombang suara ekstrim untuk menciptakan tekanan tinggi. Hampir setiap atom karbon berubah menjadi berlian kecil berukuran nano. Namun, para peneliti memprediksi bahwa berlian di Uranus dan Neptunus berukuran jauh lebih besar. Mungkin beratnya mencapai jutaan karat. Selain di Uranus dan Neptunus, ilmuwan telah lama meyakini bahwa berlian juga menghujani Saturnus dan Jupiter. Data atmosfer dari dua planet gas raksasa itu mengindikasikan bahwa dia memiliki karbon melimpah. Badai petir mengubah metana menjadi karbon yang mengeras, menjadi potongan grafit, dan kemudian menjadi berlian. Seperti diungkapkan Dr. Kevin Baynes dari University of Wisconsin-Madison dan Jet Propulsion Laboratory NASA, ada sekitar 1.000 ton berlian diproduksi di Saturnus tiap tahunnya. Pada tahun 2012, ilmuwan menemukan sebuah planet penuh dengan harta karun. Planet yang diberi nama 55 Canry A ini dikategorikan sebagai bumi super, memiliki radius 2 kali lipat bumi, 8 kali lebih berat dari planet yang dihuni manusia. Jika permukaan bumi ditutupi air dan granit, planet 55 Canry A ini diduga ditutupi berlian dan grafit. Sebuah studi menyimpulkan, setidaknya sepertiga massa planet tersebut, atau setara dengan 3 kali berat bumi, adalah berlian. Ini adalah kali pertamanya astronom bisa mengidentifikasi apa yang diduga sebagai planet berlian. Planet ini mengorbit di sekitar bintang mirip matahari, namun tidak seperti bumi. Dia dipenuhi dengan unsur kimia.
Planet berlian itu mengorbit bintangnya dengan kecepatan super cepat, yaitu 18 jam. Hal itu jauh lebih cepat dari Bumi, yang mengorbit matahari dalam waktu 365 hari. Dengan suhunya yang luar biasa panas, yaitu 3900 Fahrenheit atau 2148 derajat Celcius. Jadi, planet ini tak mungkin ditinggali manusia. Kehidupan awal di alam semesta kemungkinan besar telah membentuk planet-planet karbon yang mengorbit bintang dengan kandungan logam rendah. Demikian menurut sebuah penelitian yang dipublikasikan di Monthly Notice of the Royal Astronomical Society. Seorang mahasiswa pasca sarjana di Harvard University dan penulis utama studi tersebut, yaitu Natalie Masdian, serta pembimbingnya, yaitu Avi Loeb, dari Harvard Smithsonian Center of Astrophysics, mempelajari bintang karbon miskin logam, atau disingkat CEMP. Bintang purba tersebut terbentuk sebelum elemen berat terlepas dalam ledakan supernova. CEMP adalah fosil dari alam semesta muda. Dengan mempelajari mereka, kita bisa melihat bagaimana planet dan kemungkinan dimulainya kehidupan di alam semesta. CEMP memiliki ratusan ribu level besi seperti matahari kita, namun mereka juga mengandung jumlah karbon yang sangat banyak, di mana butiran debunya dapat menciptakan planet-planet yang terbentuk dari grafit, karbid, dan berlian. Kebalikannya, bumi memiliki inti dari besi, dan terdiri dari batu silikat yang di atasnya terdapat air, di mana kehidupan dimulai. Planet karbon kemungkinan memiliki bentuk fisik dan massa yang sama dengan planet-planet mirip bumi. Hal tersebut membuatnya sulit dibedakan dari kejauhan. Sifat mereka dapat dideteksi hanya dengan mempelajari atmosfernya, yang kemungkinan besar terdiri dari karbon monoksida dan metana. Sebuah bintang di konstelasi Centaurus, yaitu Lucy, diselimuti oleh berlian, yang diperkirakan kadarnya 10 miliar triliun karat. Nah, jika bingung, nolnya ada 34 guys. Tim riset Harvard Smithsonian Center for Astrophysics yang sudah lama menemukan keberadaannya, menyebutnya sebagai massa karbon yang terkristalisasi. Dia sejatinya adalah katai putih, dari bintang bernama BPM 37093, yang ukurnya sebesar matahari, yang kemudian mati karena kehabisan bahan bakar untuk mempertahankan reaksi nuklirnya. Katai putih dianggap sebagai titik akhir dari evolusi suatu bintang dan merupakan inti bintang, di mana reaksi fusi berlangsung. Atau dengan kata lain, bentuk akhir bintang setelah terbakar habis alias mati. Katai putih ini mayoritas terdiri dari karbon. Katai putih masih panas dan berdenyut, tapi seiring dengan waktu, karbonnya mengkristal menjadi berlian. Yang luar biasa, katai putih juga berdering seperti gong raksasa, yang memungkinkan ilmuwan untuk mengukur dan menyelidikinya. Pada masa depan, matahari diperkirakan akan seukuran katai putih BPM 37093 setelah sang surya mati, sekitar 5 miliar tahun dari sekarang. Sekitar 2 miliar tahun setelahnya, inti matahari juga akan terkristalisasi, membuatnya menjadi berlian raksasa di pusat tata surya. Luxembourg, sebuah negara kecil di Eropa, yang berbatasan langsung dengan Belgia, Jerman, dan Prancis, bergabung dengan perusahaan asal California, yaitu Deep Space Industries atau DSI. DSI merupakan perusahaan yang bertujuan untuk menemukan, menambang, dan menyediakan sumber daya asteroid. Kerjasama tersebut bermaksud menghasilkan pesawat angkasa luar dengan ukuran 30 cm yang dijuluki Prospector X. Benda canggih itu dirancang untuk menguji teknologi pertambangan asteroid. Video promosi yang diproduksi oleh Deep Space Industries mempromosikan perluasan pencarian mineral berharga di sistem tata surya kita. Nah, apa yang ditambang dari asteroid?
salah satu perusahaan tambang raksasa, yaitu Planetary Resources, mengincar dua hal, yaitu platinum dan air. Platinum adalah kelompok logam yang terdiri dari ruthenium, rhodium, palladium, osmium, kemudian iridium, dan platinum, yang hanya ditemukan dalam konsentrasi rendah di bumi. Sulit untuk mendapatkannya. Itu mengapa harganya luar biasa mahal. Logam-logam itu tak terbentuk secara kebetulan di kerak bumi, tetapi ada akibat dampak tubrukan asteroid. Cadangannya pun luar biasa. Satu batu angkasa kaya platinum dengan lebar 500 meter misalnya, mengandung logam-logam platinum setara dengan yang pernah ditambang dalam sejarah manusia. Nah, apakah nantinya manusia bisa mengeksploitasi batu atau logam mulia yang ada di berbagai tempat di luar angkasa? Mimin yakin sih pasti bisa, tapi masih akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya. Oh iya, coba dong rekomendasiin apa yang ingin kalian bahas sama Mimin. Tulis di kolom komentar ya guys. Sekian video Ilmunesia kali ini. Semoga dapat menambah wawasan astronomi kalian, dan salam astronomi.